Pernah nggak kamu merasa aneh? Dulu saat gaji masih 3 juta rupiah per bulan, kamu berpikir, kalau gajiku 5 juta, hidup pasti lebih nyaman. Lalu beberapa tahun berlalu, gaji naik menjadi 5 juta. Tapi ternyata uang tetap habis. Kemudian kamu berpikir lagi, kalau gajiku 10 juta, pasti sudah cukup. Namun ketika penghasilan benar-benar naik, kondisi keuangan tetap terasa sama. Masih menunggu gajian, masih sulit menabung, masih merasa uang selalu kurang. Kalau kamu pernah mengalami hal ini, mungkin penyebabnya adalah sesuatu yang disebut lifestyle inflation. Lifestyle inflation adalah kondisi ketika gaya hidup ikut naik setiap kali penghasilan meningkat. Saat pendapatan bertambah, pengeluaran juga bertambah. Akibatnya, meskipun gaji naik, kondisi keuangan tidak banyak berubah. Misalnya seperti ini. Dulu saat baru bekerja, kamu menggunakan motor sederhana. Setelah mendapat kenaikan gaji, kamu mulai mencicil motor yang lebih mahal. Beberapa tahun kemudian, penghasilan naik lagi. Kamu mulai mengganti ponsel yang sebenarnya masih bagus. Lalu berlangganan berbagai aplikasi premium. Lebih sering makan di luar. Lebih sering membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Semua terasa normal karena kemampuan finansial memang meningkat. Masalahnya bukan pada membeli sesuatu yang lebih baik. Masalahnya adalah ketika setiap kenaikan pendapatan langsung dihabiskan untuk meningkatkan gaya hidup. Ada sebuah prinsip menarik dalam dunia keuangan. Bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan yang menentukan kekayaanmu, tetapi berapa banyak uang yang berhasil kamu simpan dan investasikan. Banyak orang dengan penghasilan tinggi tetap hidup dari gaji ke gaji. Sementara ada orang dengan penghasilan biasa saja yang perlahan membangun kekayaan karena mampu mengendalikan pengeluarannya. Karena itu, lifestyle inflation sering disebut sebagai musuh yang tidak terlihat. Ia tidak terasa berbahaya. Tidak seperti utang yang langsung terlihat. Tidak seperti kerugian investasi yang langsung terasa. Lifestyle inflation datang secara perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya seluruh kenaikan penghasilan habis untuk mempertahankan gaya hidup baru. Bayangkan ada dua orang yang suma-sima mendapatkan kenaikan gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan. Orang pertama menggunakan seluruh kenaikan itu untuk meningkatkan gaya hidup. Sedangkan orang kedua mengalokasikan 1 juta untuk kebutuhan dan 1 juta untuk investasi. Dalam jangka pendek, perbedaannya hampir tidak terlihat. Tetapi dalam 10 tahun, hasilnya bisa sangat jauh berbeda. Orang pertama mungkin memiliki gaya hidup yang lebih mewah. Namun orang kedua memiliki aset yang terus berkembang. Saham, reksadana, properti, atau bahkan bisnis. Yang semuanya dapat menghasilkan uang tambahan di masa depan. Jadi bagaimana cara menghindari lifestyle inflation? Pertama, setiap kali pendapatan naik, jangan langsung menaikkan pengeluaran dengan jumlah yang sama. Kedua, biasakan menyisihkan sebagian kenaikan pendapatan untuk investasi. Ketiga, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan yang terakhir, fokuslah membangun aset, bukan hanya meningkatkan gaya hidup. Dan yang terakhir, fokuslah membangun aset, bukan hanya meningkatkan gaya hidup karena tujuan keuangan bukan sekadar terlihat kaya, tetapi benar-benar menjadi kaya. Jadi, jika hari ini penghasilanmu meningkat, tanyakan satu hal kepada diri sendiri. Apakah kenaikan pendapatan ini akan membangun masa depan yang lebih baik atau hanya membiayai gaya hidup yang lebih mahal? Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar gajimu yang menentukan kebebasan finansial, tetapi seberapa bijak kamu mengelola uang yang kamu miliki. Jika kamu suka konten tentang keuangan, investasi, dan pengembangan diri, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.